menulis. Jadi mustahil Nabi Muhammad yang menulis isi Al-Quran itu, Bang. Gini aja. Apa? Kamu tahu nggak siapa kitab mana dulu yang muncul? Mana, Bang? Alkitab apa Mana, Bang? Al-Quran? Gimana? Kamu tahu nggak kitab mana yang dulu muncul? Alkitab atau Al-Quran? Kalau ditanya, ya pasti Alkitab, Bang. Karena kan Al-Quran itu adalah penyempurna dari 3 kitab sebelumnya. Yang udah Oke, kamu bilang penyempurna kan? Iya, Kamu bilang penyempurna. penyempurna kan? Oke, sekarang Iya, penyempurna. Oke, sekarang apa isi 2 loh batu Musa? Anak sekolah minggu ini Bang. tahu isi ini. Gini. Tapi melengkapi. Di sini bukan, ayo. Di sini kita nggak bahas tentang itu, Bang, tentang Taurat. Tapi kan di sini Anda bilang, kamu yang bertanya bahas Taurat kitab-kitab sebelumnya. kan 3 kitab sebelumnya. Berarti Zabur ada dong. Kitab Zabur ada dong. Iya. Nah, gini Bang. Aku kan pertanyaan aku tadi cuman itu. Sebutkan satu saja ayat yang ada di dalam Alkitab yang Yesus mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Kau nih, Abang nggak usah jauh-jauh nanya ke aku gitu soal Taurat. Tunggu dulu. Ini Tadi kan kamu lupa belum menjawab yang ini. Apa yang kitab Alkitab? Kamu mengaku kan kitab Alkitab datang duluan sebelum Al-Quran kan? Benar kan? iya jelas, Bang. Nah, di Alkitab katanya itu sudah mewahyukan bahwa ada ayat di Alkitab bilang bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kamu bilang Muhammad disamperin sama si malaikat Jibril kan? Benar kan? Gini. Iya. Nah, itu si Jibril itu malaikat terang, itu iblis yang menyamar sebagai malaikat. Itu Alkitab sudah meramalkannya 600 tahun sebelumnya. Sekarang Ini, Bang. Aduh. Gimana ya? Ya gimana? Gini. Di dalam Alkitab itu kan Alkitab yang 600 tahun dulu sebelum Al-Qur'an ada, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu sekarang yang Bible itu masih diragukan, Bang, keasliannya karena sudah beberapa kali melakukan tahap revisi. Isinya di mana? Bang, coba. Kan Bible itu kan selalu direvisi, Bang. Dia itu kayak gimana ya? Udah keasliannya tuh masih harus dipertanyakan. Ada berapa kitab Alkitab? Ada berapa versi coba? Kamu tahu nggak ada berapa versi Alkitab yang sudah direvisi? Kalau soal berapa versi itu yang pas awal-awal tahun 19 berapa ya itu direvisi. Terus kalau masalah revisi-revisi itu pasti ada yang diubah, Bang. Jadi kalau soal itu ya mungkin keasliannya itu diragukan. Nah, kalau Al-Quran dari semenjak ia diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, itu keasliannya tetap utuh, Bang. Tidak ada gitu kata-kata merevisi. Apalagi yang dipakai cuman satu bahasa Arab. Ya, tapi intinya kan Alkitab sudah meramalkan bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang. Muhammad disamperin sama siapa? Gini, Malaikat Bang. terang. Oke. Gini. Aku tadi cuma jawab satu pertanyaan. Abang belum jawab itu. Sebutkan satu saja ayat yang Yesus sendiri mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Itu aja, Bang, pertanyaanku. Itu aja, Bang. Nggak usah jauh-jauh ke Taurat atau kemana gitu. Pertanyaanku cuma itu. Ada itu di Alkitab, tapi yang Mana coba mana? Tapi nggak ada seperti narasi kamu kayak gitu. Akulah Tuhan, sembahlah aku, yang nggak ada. Justru, Bang, kalau Yesus itu Tuhan, dia menjelaskan secara spesifik. Enggak dengan isyarat-isyarat seperti itu. Dia menjelaskan secara spesifik, secara rinci. Dia mengatakan kalau memang dia beneran Tuhan, dia pasti bilang di dalam Alkitab, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Tidak, itu kamu didoktrin sama ustadz kamu itu. Bang, bukan didoktrin itu.
Aku cuma nanya gitu, Bang. Kalau di dalam Al-Quran memang sudah jelas ada 4 ciri Tuhan. Dan itu semua ada di Allah. Sedangkan keempat ciri Tuhan itu tidak ada sama sekali dalam Yesus. Yang pertama, Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sedangkan Yesus, dia diperanakkan oleh rahim Bunda Maria. Dia lahir dari situ. Terus kenapa? Kemudian, tunggu Bang, kemudian Tuhan itu tidak menyerupai apapun. Karena dia kan Esa tunggal. Dia tidak dibagi menjadi beberapa bagian, Bang. Itu kan kata Al-Quran, bukan kata Alkitab. Bang, gimana ya? Ya udah kalau gitu jawab aja satu pertanyaan aku tuh. Kan kalau memang Sekarang saya tanya, betul. Alkitab berkata akan banyak nabi palsu yang datang, mereka akan menyamar Termasuk Paulus kan? domba. Tidak, Paulus itu kan salah satu penulis Alkitab. Kenapa? Bang. Kenapa? Yang ya itu Muhammad sudah diramalkan, sudah diwahyukan Bang, dia akan datang. padahal itu ada ceritanya loh, ada ceritanya. Kenapa ini pendeta sendiri loh yang mengakui bahwasannya Nabi Muhammad itu memang nabi terakhir? Karena ciri-cirinya ada di dalam Alkitab, Bang. Pertanyaan aku tadi cuma itu, nggak usah jauh-jauh. Nah, sebutkan satu saja ayat yang spesifik gitu. Yesus berkata bahwasanya aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Kalau Tuhan itu, Bang, dia tidak bisa diragukan ketuhanannya. Karena dia maha agung. Tuhan itu pasti kalau memang dia betul-betul Tuhan, ada satu saja ayat yang menegaskan bahwa memang dirinya itu betul-betul Tuhan. Di dalam kitab, di dalam Bible kalau memang ada. Pasti dia menegaskan satu ayat aja. Dia berkata, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Gitu, Bang. Ya mungkin bisa dilanjutin sama abang-abang lainnya gitu. Pertanyaanku cuma itu aja. Nggak ada. Ya sejauh ini nggak ada. Terus kenapa? Iya, kan kalau nggak ada berarti itu diragukan dong. Kan Tuhan itu dia menjelaskan secara spesifik tentang ketuhanannya. Sekarang sini saya tanya, kamu percaya nggak Yesus mati di kayu salib? Yang menurut pemahaman aku yang disalib itu Yudas. Yudas Iskariot. Tunjukkan ayatnya, tunjukkan dalilnya. Yudas di apa yang di Gini Bang, aku belum Nah, terlalu belajar soal Alkitab, tapi pertanyaan aku ke kamu cuma satu. Jangan lari dong. Tadi kamu aku nanya nggak saya lari. di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Saya bilang nggak ada. Sekarang saya tanya kamu, di mana ayat mana yang mengatakan Yudaslah yang disalib di atas kayu salib? Tunjukkan ayatnya di mana? Bang, menurut sejarah, di sini aku nggak main sejarah ya, tapi menurut pemahaman aku, kamu ngerti nggak Bang? Kalau menurut pemahaman aku, kata menurut pemahaman aku, berarti itu tentang pemahaman aku aja terhadap itu Bang. Nggak kemana-mana. Setahu aku, sepemahaman aku, yang disalib itu Yudas Iskariot si pengkhianat. Kamu jadi artinya kayak itu kamu nggak tahu, kamu nggak paham itu. Jadi ustadz kamu hanya dengar itu dari ustadz kamu. Enggak gitu Bang. Aku baru pertama kali dan aku tanya. Sekarang makanya saya tanya. Gini Bang, itu aja satu aja. Kan di sini aku baru belajar nih. Kan kamu Kristen kan pasti kamu paham tentang Bible kamu. Ya udah aku tanya, sebutkan saja satu ayat yang ada di dalam Alkitab. Yesus mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Terus siapa yang kasih tahu kamu kalau Yudas Siapa yang kasih tahu? Aku pernah nonton Bang, yang disalib itu Yudas Iskariot. Loh kok menurut bilang dari kitab kamu, dari kitab Al-Quran kamu, di mana dikatakan Yudas itu disalib? Kok kamu bisa bilang kayak gitu? Gimana? Ya aku percaya yang disalib itu Yudas Bang. Dan aku iya dipercaya, tapi siapa yang kasih tahu kamu? Siapa yang kasih tahu? Ustadz kamu atau kamu baca Al-Quran? Aku nggak baca Al-Quran, aku nemu ayat yang disalib adalah Yudas. Tapi aku nonton di satu. Astaga, kamu nggak bisa menunjukkan ayatnya. Sekarang kamu bilang, kamu minta ayat Bang, saya di mana Yesus mengatakan. Bang,
aku mau nanya. Abang bahas gini ke bocil, padahal pertanyaan bocil ini cuma satu loh. Sebutin satu ayat aja yang ada di dalam Alkitab bahwasanya aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku, kata Iya, aku Yesus. udah jawab. Saya bilang, saya nggak tahu, saya nggak ada. Nah, Sekarang saya tanya, saya satu jawab. Sekarang giliran saya bertanya, ya boleh nggak? oke. Oke, di mana Begini. tunjukkan ayatnya di Al-Quran bahwa Yudas lah yang disalib, tunjukkan. Saya akan masuk. Nggak ada Islam hari ayatnya ini bang juga. dalam Al-Quran. Astaga kodong. Nah, Gimana? itu namanya. Gimana? Kamu nggak bisa memberikan ayat, saya nggak bisa memberikan ayat, jadi kan fair, kita adil kan? Kamu nggak bisa Adil kasih gimana? ayat, saya nggak bisa kasih ayat di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Kamu juga nggak bisa mengasih berikan saya ayat di mana. Tunggu. Berarti kan adil. Pertanyaan saya, apakah sepenting itu bagi yang mana lebih penting, yang mana lebih prioritas? Ayat tentang Yudas yang disalib atau ayat tentang Yesus sebagai Tuhan? Yang mana lebih prioritas bang menurut lu? Nah, itu kan? Kok jadi prioritas? Iya kan prioritas itu. Gini, yang paling berpengaruh untuk umat-umat Kristiani itu ya satu ayat Yesus mengakui bahwasanya dirinya adalah Tuhan dan dia menyuruh umat-umatnya untuk menyembah dia. Itu aja bang, kan itu prioritas. Itu tentang keagamaan. Iya, tapi kan saya udah jawab, tidak ada. Ya udah. Kalau soal itu mungkin ada nanya ke ahlinya gitu tentang Yudas yang disalib. Mungkin Bang Zuma bisa jawab. Tapi pertanyaanku Ya cuma udah. itu, sesimpel itu bang. Ya udah gini aja deh. Kamu mau tahu kan di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku? Oke. Kamu mau tahu? Ya udah Mau. jawab, tanya aja itu. Tanya aja kepada ahli-ahlinya aja. Iya kan abang ahlinya kan tuh abang mau berdebat berarti abang udah ahli gitu. Kan aku Kamu masih juga bocil. ahlinya. Aku kan di sini gini. Di sini posisi aku sebagai pemula yang ingin bertanya kepada suhunya. Kan di sini posisi abang sebagai suhu gitu. Ya udah aku nanya dong ke abang satu saja ayat yang Yesus mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan maka sembahlah aku. Itu bang. Alkitab itu kitab original, dek. 600 tahun Original. sebelum Al-Quran. Kenapa Oke, kamu mau percaya berarti kitab- kalau begini, abang percaya kalau kitab Zabur, kitab Taurat itu asli. Iya, asli. Abang percaya? Iya, percaya Tentang- 100%. Terus kenapa? Oke. Terus kan itu kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Yesus. Zabur juga Iya. diturunkan ke Yesus. Iya, Zabur iya. juga yang turunkan Yesus. Iya. Oke, coba sebut lagi satu saja ayat yang mungkin menunjukkan bahwa di dalam Injil tentang Yesus itu menurunkan kitab Zabur. Itu aja, atau kitab Zabur dan Taurat. Nah, Hah? ih, kok gitu? Itu kitab itu dia sama Musa dengan Daud. Sebelum Yesus, itu kitab sebelum Yesus. Kitab-kitab yang kamu sebut itu sebelum Yesus. Iya kan? Bang, kan Yesus Tuhan, Bang. Abang bilang sendiri tadi bahwasanya yang menurunkan kitab itu kan abang bilang karena aku tadi nanya. Jadi yang turunkan kitab sebelum Injil itu Yesus. Abang jawab iya. Nah, sekarang aku nanya nih. Coba sebutin ayat kalau Yesus mengaku pernah menurunkan kedua kitab sebelum Injil. Nah, coba Bang. Yang enggak ada. Yesus kan belum Itu aja. dikenal waktu sebelum Injil kan Yesus belum dikenal. Yesus belum turun, belum ada namanya Yesus. Jadi semua orang hanya tahu Elohim atau Allah SWT. Gitu ah. Berarti Allah itu cuma satu, kenapa harus dibagi? Dan pertanyaan aku juga gini. Kan Tuhan itu Maha Esa. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau hanya sekedar menyampaikan firman, gak perlu gitu Tuhan repot-repot mengubah dirinya jadi manusia. Kan perlu bisa lewat Iya. Bang. Itu akal logika manusia. Akal logika manusia itu nggak nyampe. Kamu nggak akan pernah nyampe dengan logikanya Tuhan. Itu logika kamu itu buatan Tuhan. Masa Nah, kamu mau nah. pakai melawan Tuhan? Kamu percaya nggak bahwasanya Tuhanku itu ada? Tuhan maksudnya? Bahwasanya Allah itu ada, kamu percaya nggak? Aku tanya.
Iya, ada. Berarti ada kan? Ya udah, Iya, sama. ala Abraham, Tapi kan, Ishak dan Yakub maksud kamu kan? Ya, bang, Yesus itu kamu Allah. kamu Yesus- tahu Melkisedek gak? apa? Melkisedek yang disegani sama Abraham juga gitu kan, dia tuh raja tuh. Iya, iya, kenapa Tapi dia? disegani sama Abraham. Nah, kamu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan karena apa, bang? Karena dia lahir tanpa ayah. Enggak, Yesus Tuhan itu karena sudah apa? Dia sudah diramalkan kedatangannya. Diramalkan, tapi salah satunya karena mukjizat dia kan yang lahir tanpa ayah. Terus kalau dia lahir tanpa ayah, apa otomatis dia dibilang Tuhan? Ya, enggak kan, dia harus memiliki ciri-ciri ketuhanan. Tuhan itu kan, bang, dia tidak bisa menyetarakan dirinya dengan sesuatu, apalagi manusia. Anda tahu kan manusia ini gimana sifatnya? Amburadul, bang. Jadi kalau Yesus itu berkamuflase jadi manusia, otomatis kita tuh beranggapan bahwasanya memang dia itu gak ada bedanya gitu sama manusia biasa. Entar dulu ya, aku mau kerja dulu. Nanti kita lanjutin. Bye. Hah? Lah kabur lawan anak SMP aja kabur. Lanjut ayo Iya, terus iya. Anjar. Masa lawan bocil aja KO ini gimana sih ini? Aduh memalukan. Lawan bocil aja KO nih. Ayo lanjut dong ah. Asik nih saya denger nih. Jangan lawan suhunya, lo lawan apa bocil Islam aja deh. Aku juga agak bingung. Bang, tapi Jangan lawan suhunya ya. Lawan bocil aja keteteran kau. Ten. Keren ya. Walaupun masih banyak kekurangan sana sini terus semangat ya, Dek ya. Iya, hajar terus, boy. jadi tapi bang itu kalau yang soal Mampus. bang Bible berjalan, kalau yang soal Yudas itu kan aku belum paham gitu. Aku minta tolong dong, bang. Apa tuh? Yang kan tadi dia nanya tuh, sebutin saja satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dia bilang sebutin ayat yang ada di Al-Quran kalau yang disalib itu Yudas. Padahal kan memang Yudas. Jadi gini. Kalau kita lihat di Amsal 21 ayat 18 ya. Ya, bang. Itu orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Iya, bang. Nah, kalau kita melihat ayat itu, kira-kira yang bisa dikenai hukuman salib itu Yudas atau Yesus? Tunggu bang. Aku tadi mau skat ini. Aku mau nanya, yang salib Yesus itu kan disalib, berarti dia dibunuh dong. Tunggu Nah, dulu, yang ini dulu materi ini dulu, Anda dalami dulu. Iya, bang. Ya, Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Yang pengkhianat siapa? Yudas atau Yesus? Yudas. Seharusnya yang dihukum Yudas atau Yesus? Yudas karena kan Ya, di ayat itu situ dia. bilang Ya. bahwasanya tebusan itu kan untuk orang yang apa maksudnya, apa tadi, bang? Aku Tuh. sulit. Aku udah paham tapi sulit ngebahasakan gitu. Orang fasik Nah, dijadikan tebusan bagi orang benar. orang benar. Nah, orang jujur pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Orang fasik. Ya. Nah, Nah, jadi dilihat dari ayat itu siapa yang seharusnya dihukum, Yudas atau Yesus? Yudas. Yudas. Coba kamu ada Bible nggak di situ? Nggak ada, bang. Di aplikasi ada? Nggak ada. Wah, ini harus mulai belajar dari situ ya. Ya, bang. Catat aja, catat. Di dalam Mazmur 91 ayat Tunggu, Bang, 8. tunggu, Bang. Dicatat ya.
Ya bang, ini tunggu. Nyari pulpen dulu. Nah, cari di situ. Oke Ustaz, ini. Coba nanti diingat ya, Amsal tadi diingat ya. Udah ingat kan Amsal Yes. tadi kan? Bunyinya ingat ya. Coba Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ustaz, mohon maaf, pelan-pelan Ustaz. Mazmur ayat 91 91 nomor 8. nomor 8. Kau hanya Menontonnya dengan matamu sendiri. menontonnya Dengan matamu sendiri. dengan matamu sendiri. Nah, Sudah Ustaz. ya. Dan melihat pembalasan Dan melihat pembalasan pembalasan terhadap orang-orang fasik. terhadap Orang fasik. Nah, itu dia. Jadi di Amsal tadi orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Orang benar. Iya. Nah, di Mazmur 91 ayat 8 ini Yesus nonton ini. Yesus nonton pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik? Siapa pengkhianat? Yudas. Nah, Yudas, berarti Yesus nonton orang yang disalib. Tuh. Ini mohon maaf ya, tadi ada yang, mohon maaf Ustaz, tadi ada yang bilang ayat aja dicatat. Nah, di sini aku mau konfirmasi, aku ini masih baru belajar. Nah, kalau ada yang bilang ayat aja masih dicatat, ya kan namanya juga baru belajar. Belajar kok, iya. Enggak apa-apa, masih belajar. Iya. Enggak apa-apa. Ustaz, tadi tuh aku juga mau nanya, yang disalib itu, yang disalib kan Yudas, tapi menurut pemahaman orang Kristen, yang disalib itu Yesus. Nah, yang kan kalau disalib itu kan dibunuh. Nah, yang bunuh dia itu siapa? Manusia. Ya. Jadi pertanyaan saya tuh, kalau semisal Bang Sedot biasa ini masih bisa dengar, pertanyaan saya cuma satu. Masa iya gitu? Kan Tuhan yang bisa mencabut nyawa manusia. Ini kenapa manusia yang mencabut nyawa Tuhan itu kan? Nah, Anda cerdas kalau begitu. Artinya Anda cerdas sekali bahwa Tuhan itu maha segalanya. Maha perkasa, maha kuat, maha bijaksana, maha suci. Pokoknya maha. Ya maha kok modar Yes, sama apa namanya ciptaannya. Terus mahanya di mana? Ya kan? Iya betul Ya, Ustaz. pintar. Ayo sedot WC dihadapi lagi nih bocil saya nih. Ayo dihadapin dulu nih. Kabur. Udah. Lawan bocil kok kabur nih gimana? Nah, karena ini ya apa namanya? Tentang penyaliban Yesus itu kan masih banyak sekali terjadi kontradiksi antara cerita ayat dengan ayat yang lainnya. Bahkan termasuk kematian Yudas. Itu entah mana yang benar. Karena kalau apa namanya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 18 itu, dia itu mati terjatuh dengan perut robek. Nah, orang yang mati dengan perut robek, ya, Iya. itu terjadi di dalam Yohanes 19 ayat 30. Katanya Yesus ditombak lambungnya. Kenapa Yudas yang perutnya robek? Itu kan gak logik. Nah ini terjadi kontradiksi. Kalau menurut Matius, ya, Yudas itu mati gantung diri. Matius 27 ayat 5 kalau nggak salah.
eh iya, di ayat 5 itu. Maka ia pun melemparkan uang itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, menurut Matius, Yudas ini matinya gantung diri. Menurut Kisah Para Rasul, mati tertelungkup, perutnya robek. Yang perutnya robek siapa? Yang digantung itu. Kenapa robek? Karena ditombak perutnya, lambungnya itu. Karena cerita Yudas ini meragukan tentang kematiannya, terjadi kontradiksi antara Kisah Para Rasul dan Matius. Menurut Matius gantung diri, menurut Kisah Para Rasul itu jatuh tertelungkup perutnya robek. Cerita yang terjadi kontradiksi ini nggak bisa dipercaya. Jangan-jangan ada udang di balik batu ini. Iya kan? Iya betul Bang. Kenapa ini kok ceritanya seperti ini? Setahu saya orang yang ditombak lambungnya perutnya robek itu ya orang yang disalib. Nah, ternyata yang perutnya robek itu Yudas. Tuh. Jelas Aku toh? juga Nah, jelas. gitu. Aku juga Ya. ini agak bingung karena tadi dia tuh bawa-bawa tentang kitab sebelum Injil. Kan aku tadi tanya yang memberikan kitab itu ke Musa dan Daud itu Yesus. Dia jawab iya. Terus aku tanya, Abu Acil pun ditipu. Wah, parah ini orang ini. terus aku juga tanya gitu. Aku bilang, kalau gitu coba sebutin satu ayat aja yang ada di Alkitab itu. Yesus bilang bahwasanya memang dia yang betul-betul menurunkan kitab-kitab itu kepada Musa dan Daud. Dia gak bisa jawab, Bang. Ya, nipu sih. Makanya. Masa Abu Acil aja ditipu. Ini kan, waduh, parah ini. Mana ada Yesus itu Yes, tadi itu. menurunkan Taurat. Kalau Yesus itu yang menurunkan Taurat, seharusnya Yesus itu hafal kitab Taurat, tapi Yesus nggak hafal. Yesus itu nggak hafal kitab Taurat. Contoh nih, dalam Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba, di mana ada tertulis seperti itu di dalam kitab Taurat? Nah, betul tuh, Ustaz. Di kitab para nabi? Dan di kitab Itu. Mazmur? Mana? Jadi gini Ustaz. Tadi dia itu jawab gini, kan aku bilang, coba sebutin satu saja ayat yang ada di Alkitab. Yesus sendiri yang mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan dan dia berkata, aku adalah Tuhan maka sembahlah aku. Tapi terus dia balikin ke aku tuh. Dia bilang, coba, awalnya dia tanya gini, kamu percaya yang disalib itu Yudas? Aku jawab, iya aku percaya. Terus dia bilang, coba sebutin satu ayat yang ada di Al-Quran. Dia merujuk ke Al-Quran, Ustadz, bukan ke ke Bible. Makanya tadi tuh, karena aku jawab lain aja gitu. Ya. Jadi dia tadi kan mengatakan dia nggak tahu, nggak ada. Nah kalau nggak ada, nyembah Tuhan atas perintah siapa? Nyembah Yesus itu atas perintah siapa? Bukankah di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan sorga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa yang di sorga. Nah, syarat masuk surga harus menuruti kehendak Bapa. Apakah nyembah Yesus termasuk kehendak Bapa? Bukan. Kalau bukan, dia nggak bisa masuk surga. Karena melakukan sesuatu tanpa ada perintah. Perintah, iya betul. Iya, padahal di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Dilarang. Nah, Berarti tapi dia itu menuhankan Yesus hanya pengertian sendiri, nggak ada dasarnya. Tidak ada, kan kalau misal kan itu kan dasar pribadi, nggak ada tuh dasar internasional kan kalau istilahnya yang betul-betul memang dari Yesus gitu. Iya, nggak ada. Kristen itu nyembah Yesus itu ngikutin iblis. Nah, Di dalam Lukas 21 ayat 8. Di situ. Lukas 8 ayat 28 kebalik. Nah, atau di Markus 5, itu ada iblis nyembah Yesus.
Itu yang dicontoh Kristen itu. Terus Ah, Ustaz, tadi dia bilang gini. Dia bilang aku mungkin agak lupa-lupa ingat, tapi setidaknya maksudnya ayatnya gitu. Tapi dia bilang kalau semisal malaikat itu, iblis itu bisa menyerupai malaikat yang berpercaya gitu. Kan tadi aku bahas tentang malaikat Jibril yang sebagai perantara gitu untuk diturunkannya terjadi peristiwa penurunan Al-Quran, kan yang jadi perantara itu kan malaikat Jibril. Terus dia mm-mm. ragu gitu, kayak mungkin dia berpikir bahwasanya kalau em, mungkin saja malaikat Jibril itu adalah iblis yang dimaksud. Nah, itu. Gini, kalau memang itu yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah iblis, kenapa ayat itu justru mempermalukan Tuhannya Kristen? Nih saya bukakan ya. Ini Yes, mempermalukan yes. Tuhannya Kristen nih. Saya bukakan bentar. Nih sering saya bawa ini. Ya, saya buka dulu, saya buka kamera. Tapi Bentar. mohon maaf ini, nama aku bukan Indri, tapi Geria. Ah ya, nggak apa-apa. Nih ya. Ini menurut kitabnya Kristen, ya. Di dalam Ayub 10 ayat 10, manusia di dalam rahim itu seperti keju. Bukankah engkau Tuhan yang menciptakan aku, mencurahkan aku dan mengentalkan aku seperti keju. Ayub 10 ayat 10. Sementara wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad bercerita tentang ini. Embriologi. Di situ dikatakan kholaqal insana min alaq. Alaq itu dari kata alakoh. Coba kamu ketik di Google Translate, lintah terjemah ke dalam bahasa Arab. Pasti alakoh. Ya. Allah itu menciptakan manusia itu awalnya ketika manusia ini embrio ini masih umur antara 15 sampai 25 hari, itu seperti lintah. Seperti lintah dia. Ini yang atas ini embrio, yang bawah lintah ini. Ini nggak ada yang bisa besarin ya. Terus, bentar saya besarkan sendirilah. Bentar ya. Bentar. Saya juga Iya, Ustaz. moderator di sini. Cukup tersenyum dan biarkan alam Bentar. melakukan tugasnya. Bentar ya. Ini saya harus pakai HP satu lagi untuk membesarkan ini. Bentar. Mana ini nggak ngangkat nih? Bentar. Ini pada kemana sih? Pada diem semua? Woi, pada kemana woi? Nah, udah besar. Nah, ini dia. Ya, nih. Ini menurut Quran nih. Embrio 25 hari ini bentuknya seperti ini. Ini yang lintah. Kholaqal insana min alaq. Ya. Yang menciptakan manusia seperti lintah dari kata alakoh. Nah, menurut Tuhannya Kristen seperti ini. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Kemana SMP? Yang seperti ini? Yang Atau yang seperti lintah. ini? Yang seperti lintah, Ustadz. Nah, itu dia kan. Nah, kalau memang yang datang kepada Nabi Muhammad itu iblis, ya kan? Berarti iblis lebih hebat daripada Tuhannya Kristen. Karena Tuhannya Kristen goblok nih. Embriologi aja nggak ngerti dia. Nggak ngerti nih. Kabur dia. Nih. Masa katanya manusia di dalam rahim itu seperti keju? Ayub 10 ayat 10. Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Gundule. Sejak kapan manusia seperti keju? Berarti yang datang kepada Rasulullah itu betul-betul malaikat Jibril. Karena pada masa itu ya belum ada artikel apapun yang menjelaskan bahwa awal mula manusia itu seperti lintah. Nggak ada. Dan apakah yang dikatakan Al-Quran itu salah? Oh tidak. Itu menurut embriologi modern ya, itu memang manusia awalnya seperti lintah.
Itu tadi sudah saya tunjukkan. Coba embriologi mana, ya pakar embriologi mana yang mengatakan manusia itu seperti keju? Nggak ada. Al-Quran benar di situ. Nah, sementara yang namanya alaqah ini, kalau wanita yang masih ngidam, itu perutnya dibelah, itu alaqah belum nampak. Itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. 1400 tahun yang lalu tidak ada tidak ada yang namanya mikroskop. Ya, mikroskop itu ditemukan baru kemarin sore. Dari mana Rasulullah itu tahu kalau awalnya manusia itu seperti lintah? Dari setan? Nggak mungkin dong, tentu dari sang pencipta. Hanya sang pencipta yang tahu bagaimana proses pembentukan janin, mulai dari sperma yang terkecil disebut di dalam Al-Quran. Ternyata memang benar bahwa kita ini terjadi dari jutaan sperma, ya, yang dari jutaan itu hanya satu yang masuk ke rahim ibu kita. Itulah kita jadinya. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, di situ dikatakan summa holakna ala nutfata alaqah. Nutfah, ada kata nutfah di situ. Nutfah itu titik terkecil, ya, dari sekian sperma itu, jutaan sperma itu yang menjadi manusia hanya dari satu titik yang paling kecil. Itu dia, dikatakan nutfah. Nah, ini dia. Tuhan Nyawaten ngerti kayak gitu? Nggak ngerti. Asal ngarang, asal jeplak Tuhannya Kristen itu. Apapun yang diceritakan Tuhannya Kristen pasti ngaco, nggak ada yang benar. Mana nih?